Mulai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, pada hari ini kita masuk ke pelajaran berikutnya. Sebelum kita mulai pelajaran, bisa dipimpin doa. Ayo, Bang Agung silakan pimpin doanya. Berdiri. Kita mulai belajar, mari berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran sebelumnya, ayo kita kembali pelajaran sebelumnya. Kita udah masuk ke pelajaran mengenai globalisasi. Apa itu globalisasi? Oh, sebelumnya ada yang tidak hadir? Semua hadir? Semangat belajar ya nak. Hari ini kita masuk ke tema globalisasi. Sebelumnya kita udah belajar mengenai tema globalisasi. Apa itu globalisasi nak? Siapa yang tahu? Kan ya? Apa itu? Apa? Kuat ya kan ya? Globalisasi itu masuknya pengaruh-pengaruh dari luar atau bisa berupa mengenai kemajuan teknologi, ya kan? Contoh kemajuan teknologi yang kita terima saat ini apa aja? Internet, apalagi? Oke, berhubungan dengan internet. Apa yang kita dapat dari internet? Mengetahui banyak informasi. Kita dapat banyak informasi dari internet. Salah satu tadi kemajuan teknologi yang bisa kita terima dari dunia luar adalah internet. Kemudian banyaknya hubungan-hubungan internasional. Ada berapa kerjasama kita antar negara? Tiga. Yang pertama, kerjasama bilateral. Apa itu? Apa kerjasama bilateral? Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contoh, hubungan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Bisa berupa bahan pertanian, bahan kimia, dan banyak lagi. Kemudian, yang kedua kerjasama apa? Regional. Apa itu regional, nak? Kerjasama antara negara-negara dalam kawasan tertentu. Contohnya kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Contoh bentuk kerjasamanya itu atau organisasinya ada namanya ASEAN. Bagus. Jadi kerjasama kita itu bisa berupa pertukaran bahan-bahan pertanian, pakaian-pakaian, mereka mengekspor pakaian yang kita mengekspor bahan pertanian kita. Banyak lagi kerjasama yang bisa kita lakukan, termasuk dalam bidang pertahanan dan hukum dan pertahanan dan keamanan. Kemudian kerjasama apa satu lagi nak? Multilateral. Apa itu? Kerjasama dua atau lebih negara yang tidak berdasarkan. Kerjasama dua atau lebih negara yang tidak berada dalam kawasan tertentu. Contoh kerjasama kita dengan Amerika Serikat, dengan Inggris, bisa dengan India, banyak lagi kerjasama yang bisa kita lakukan, ya kan? Oke, tadi udah kita jelaskan mengenai internet, baru pertukaran contoh persenjataan. Kita kan masih kurang, ya kan? Teknologi, bisa dalam bidang kimia, kosmetik, pakaian. Banyaklah globalisasi yang bisa kita dapat dari dunia luar. Jadi bukan hanya itu, ada pertukaran budaya juga. Dampak positifnya tadi, budaya luar itu masuk ke Indonesia yang positif berupa internet, ya kan? Kita dapat banyak pengetahuan dari situ. Kemudian kebudayaan kita bisa dikenal oleh dunia luar. Contoh kebudayaan kita yang bisa dikenal oleh dunia luar apa aja? Iya, dalam adat istiadat kita, batik. Indonesia punya batik, jadi dunia luar bisa tahu kebudayaan kita, ya kan? Nah, dalam bidang pendidikan, pertukaran pelajar, itu dampak-dampak positifnya. Jadi kemampuan atau pendidikan mereka yang lebih maju bisa mempengaruhi pendidikan kita supaya lebih maju juga. Tapi dampak negatifnya apa?
garis kemudian keluar ke negara kita. Dampak negatifnya apa? Kalau masuk kebudayaan luar ke negara kita, apa dampak negatifnya sama kita? Contoh internet tadi. Iya, kita terlalu fokus lihat internet ya kan? Terlalu fokus, ujungnya kita jadi malas belajar. Kemudian, apalagi? Ada istiadat kita. Bagaimana? Bagaimana istiadat kita? Di sana kebudayaannya bebas, mau pakai apa aja bebas. Sementara kita tertutup. Ada norma-norma yang perlu kita pelajari, ya kan? Ada norma-norma yang bisa kita, yang harus kita ikuti, aturan-aturan yang sangat kuat di Indonesia. Oke, sekarang coba tulis di bukunya pengaruh positif dan pengaruh negatif, atau dampak positif atau dampak negatif globalisasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Kerjakan di bukunya. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kerjakan, jangan dulu ya. Ibu beralih ke kelas 4. Oke, bisa? Stop dulu, pause. Tiga. Oke, selamat pagi anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Coba dipimpin sama ketua kelasnya. Ayo Wahyu, pimpin doanya. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Mulai selesai. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tidak hadir? Kita Inggris sekolah. Ada apa di suratnya dititip? Oke, berarti absen dia ya. Oke, pelajaran sebelumnya kan sudah belajar mengenai pengaruh energi ya kan? Selalu menghemat energi. Di kelas 3 pun kemarin udah belajar kita ya kan? Ibu suruh menghitung listrik, pemakaian listrik di rumahnya, ingat nggak? Jadi energi bisa berupa energi listrik, bisa berupa energi, banyak lagi energi pokoknya. Oke, buka bukunya. Jadi energi banyak pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Contohnya apa itu nak? Siapa yang bisa menyebutkan? Atau energi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan? Listrik, terus air, apa lagi nak? Lampu listrik. Yang lain? Apa? Kertas. Sumber daya alam, boleh. Yang lain? Bensin. Sumber daya alam itu bensin. Ada banyak sumber energi. Kalau bensin, solar, sumber daya energinya untuk apa? Bensin apa? Kendaraan bermotor. Listrik, energi listrik bisa kita gunakan untuk apa aja? Untuk lampu, untuk
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa? Ada pertanyaan? Sudah, Bu. Ada yang kurang mengerti? Enggak? Semua ngerti ya, Nak? Oke, sekarang tuliskan. Kita kesana dulu ya. Tertib dulu ya, Nak. Ibu ke kelas 6 dulu ya. Oke, udah selesai, Nana? Belum, Bu. Oke, udah selesai? Udah. Silakan, ketua kelas silakan tumpul tugasnya. Ayo, nanti Bu periksa. Pelan-pelan. Ya, Bu. Oke, kesimpulannya teknologi bisa berpengaruh positif dan bisa berpengaruh juga negatif untuk kehidupan kita. Jadi intinya kita harus bisa memilah-milah, menyaring mana kira-kira yang bagus untuk hidup kita, mana kira-kira yang nggak bagus untuk kita. Jadi pandai-pandailah memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan perkembangannya, kemajuannya dalam era globalisasi ini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sebelum kita pulang, boleh dipimpin doa apa untuk doa penutup? Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Apa? Jangan stop. Udah selesai, Nak? Udah selesai? Oke, nanti ketua kelasnya dikumpulkan ya. Coba siapkan. Nanti Ibu periksa. Siapa ketua kelasnya? Bang Wahyu. Siapkan. Ayo, boleh ditutup bukunya. Tugas-tugasnya nanti dikumpulkan ya, Pak. Kumpulkan tugasnya. Ayo. Kumpulkan tugasnya. Ayo, kenapa lama kali? Nanti kembalikan. Udah Bang, seberapa yang ada di Bang? Oke, kesimpulannya energi itu banyak pengaruhnya bagi kehidupan kita ya nak. Kalau tidak ada listrik maka kita akan gelap-gelapan ya kan. Kalau tidak ada listrik maka baju kita ini tidak bisa rapi ya kan.
dari sumber daya alam, baik yang berupa buatan yang kita buat sendiri. Ya kan? Kalau udah nggak ada lagi solar atau bensin di dunia ini, gimana kita jalankan sepeda motor kita? Ya kan? Kalau nggak ada listrik, gelap-gelapan. Kemudian, kalau nggak ada solar, bisakah drone itu jalan? Nggak bisa. Untuk itu, nah, kalau kita semakin boros menggunakannya, maka akan semakin habislah semua energi yang kita punya yang sudah disediakan sama Tuhan itu. Untuk itu, gunakanlah energi sebaik-baiknya dan seperlunya. Hemat energi lah, supaya bisa kita pergunakan sampai panjang lagi nanti waktu, sampai besar kalian. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk Bang Wayu, siapkan. Siap. Kita pulang. Kita beragama dan saya masih beradu lagi.